Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat ini semua, jumpa dengan saya Supriyatna di channel Organik SMA Channel. Sobat ini semua, mudah-mudahan sobat ini semua diberikan kesehatan ya, diberikan rezeki yang melimpah di hari ini. Kebetulan hari ini hari Jumat, mungkin nanti saya post nggak hari Jumat ya mungkin, karena butuh proses dalam pengeditan dan lain-lain. Sobat tani semua, kita sudah bahas beberapa waktu lalu di postingan saya sebelumnya tentang beberapa tekstur tanah yang pernah saya lakukan uji coba, dan kali ini saya juga akan menguji lagi berapa sih kekuatan organik untuk merubah sebuah tekstur tanah, yang mana yang saya coba kemarin sudah ya, tanah berpasir ya, tanah lempung dan berpasir, tanah lempung yang memang pH-nya rendah ataupun asam. Dan kali ini saya akan lebih mencoba lagi yang lebih ekstrim lagi ya, itu tentang tanah, bukan tanah ya, ini padas. Sobat tani mungkin tahu namanya padas ataupun cadas ataupun tanah yang keras ya, tanah keras dari lapisan tanah di bawah tanah subur. Biasanya ada tanah cadas ataupun padas. Biasanya ada yang berbentuk putih, berbentuk kuning, ada yang berbentuk hitam, coklat, ada yang halus, ada yang kasar, ada yang keras, ada yang lembut, teksturnya berlapis-lapis. Itu namanya tanah cadas. Tanah cadas itu sangat miskin sekali unsur hara, miskin sekali unsur kandungan mineral dan lain-lain. Karena memang yang terdapat dalam cadas itu hanya adalah sebuah material ya, tanah yang sudah kandungan mineralnya sudah habis. Apalagi unsur hara, kandungan mineralnya pun sudah habis disapu sama air biasanya kayak gitu. Jadi hasil dari endapan air di lapisan paling bawah biasanya itu adalah padas ataupun tanah yang mengeras, yang miskin sekali unsur hara. Nah itu kawan-kawan, pembahasan kali ini tentang tanah padas yang akan saya olah ya, akan saya uji cobakan dengan beberapa bahan. Mampukah tidak ya, tanah padas 50% dan sisanya beberapa. Dan kali ini beberapa itu beberapa bahan tambahannya ya. Dan kali ini saya akan buat agak sedikit berbeda, karena tanah padas lebih spesial itu yang mungkin kandungannya dan tidak akan dilirik sama orang, hanya sebagai tanah uruk ya, atau tanah buat timbunan. Tanah padas itu hanya untuk timbunan yang mungkin kegunaannya tidak, hampir dibilang tidak untuk dunia pertanian. Beda lagi dengan kapur ya, kalau kapur mungkin tetap bisa digunakan, kalau ini padas. Yang akan saya tunjukkan kawan-kawan nanti seperti apa, nanti kita lihat videonya apa saja yang akan saya buat, bahan-bahannya, dan sedikit menyinggung tentang kemarin ya di video sebelumnya tentang tanah asam yang udah saya tanami, dan saya juga sepilkan ini ya, kita lihat juga nanti seperti apa. Sekarang udah saya tanam kurang lebih sudah 4 hari, 3 hari 4 hari ini. Alhamdulillah sepertinya masih belum menunjukkan hal yang negatif. Kita lihat seperti apa video lengkapnya, saksikan terus di channel Organik SMA Channel. Dan ini sobat tani, kemarin bahan yang kita bikin yaitu antara tanah lempung yang asam ya, dengan tambahan yaitu sekam bakar, terus pupuk kompos atau pupuk organik, pupuk kandang ya, pupuk kandang dari kohe sapi, terus ada lagi lapukan sekam atau jerami. Nah ini menunjukkan reaksi yang menurut saya masih baik lah ya. Dan mudah-mudahan nantinya akan membaik
dan tidak timbul asamnya dan menaikkan sedikit air. Butuh waktu dan butuh proses, tidak bisa langsung instan ya. Dan jangan lupa terus dipantau, saksikan di video-video perkembangan tentang tanaman ini. Ya, nanti juga suatu saat saya akan ulas kembali semuanya ya. Lanjut kita ke pembuatan tanah padas dengan beberapa bahan. Lanjut. Dah, dan ini adalah bahan yang akan saya buat kali ini itu. Kawan-kawan, ini tanah padas ya, yang sudah saya hancurkan. Kurang lebih berapa ini? 1 ember ini ya. Dan ini kurang lebih 1/4 lebih ya, setengah lebih, 70% lah ya dari ember ini. Berarti ini 1 ember pada 1 ember. Ini 3 dari persentase aja. Cadas ini kurang lebih 50% ya. Ini adalah satu bahan namanya apa ya kawan-kawan? Ini adalah kompos hasil dari endapan ekoenzim ya. Ini kompos ekoenzim. Ini kurang lebih 30%. Dan ini sekam bakar kurang lebih 20%. Sekam bakar. Jadi kita hanya gunakan 3 bahan ini untuk kita buat satu pot. Dan nanti seperti apa reaksinya dan pertumbuhannya seperti apa, kita tanami apa, sepakat. Kita masih tentang perpadian ya. Nah, jadi ini murni padas, nanti juga tekstur tanahnya seperti apa, tanah padas itu. Dan ada satu bahan lagi ya, yaitu ini kawan-kawan. Maaf ya, cangkul segala nih. Ini satu bahan yang mungkin saya bilangnya bingung saya ya. Ini adalah ramuan lah ya. Ini sebuah ramuan yang sedikit istimewa ya. Belum saya bisa spill ini apa. Ini bahan yang mungkin nanti suatu saat juga bisa saya sampaikan juga. Saya janji saya akan sampaikan juga nanti setelah hasil semua dari uji coba ini berhasil ataupun bisa mendekati maksimal. Oke, kita lanjut proses selanjutnya. Dan ini saya sudah siapkan ya wadah yang sama bekas sampah, bekas apa, aqua galon ya, bekas galon ya, ember galon ya. Ember galon jamin jangan sampai bocor ya. Setelah saya siapkan, caranya beda dengan kemarin kawan-kawan ya. Kita hanya tuangkan saja. Kita tuangkan beberapa bahan ini. Yang pertama kita tuangkan adalah sekam. Kita tuangkan sekam. Kita sekam, baru ini kompos ekoenzim. Lalu tanah padas yang tidak perlu hancur semua ya kan. Nah, setelah itu kita kasih air. Boleh air kolam, boleh air hujan, boleh air sumur, boleh. Kurang lebih berapa liter? Secukupnya saja. Lalu lihat ada reaksinya, gelembung. Lalu kita masukkan, ini jangan semua, hanya cukup 1 sendok saja, kurang lebih 1 sendok. Setelah itu kita aduk. Kita aduk. Jangan terlalu ini, jangan terlalu larut lah ya. Udah cukup ini aja.
Sudah seperti itu, kita diamkan selama 24 jam. Sudah membuih, kita diamkan 1 kali 24 jam. Berapa, bolehlah lebih juga boleh. Minimal 1 hari 1 malam ya, atau 1 kali 24 jam. 2 kali 24 jam juga boleh, gak apa-apa. Mau 1 minggu pun gak apa-apa ya. Kita tunggu proses dulu penghomogenan antara beberapa bahan tadi. Waktunya lebih lama lebih bagus sebenarnya. Tapi minimal 1 kali 24 jam atau 2 kali 24 jam. Oke, kita lanjut proses berikutnya. Nanti tunggu di video-video berikutnya, nanti akan saya sepil juga. Oke. Dan kawan-kawan, saya ingin jelaskan juga tentang yang sudah saya tuang ini. Yang pastinya tanah padas itu akan lebih cepat turun ya. Partikelnya akan lebih cepat turun dan teksturnya pasti nggak jelas tuh, antara pasir, antara padas ya, kan ada berbentuk seperti pasir juga. Mana kompos, mana sekam, itu akan jadi satu, dan ini teksturnya jelas. Pengendapannya itu akan lebih cepat. Pasir itu akan turun langsung di bawah, walaupun padas ini kita taruh di atas ya, kita udah dikit pun itu sudah otomatis yang kecil itu, partikel kecil akan turun ke bawah. Biarkan saja di atas itu yang besar-besar. Nanti kita akan coba tanam di atasnya. Kita tanam padi 1 atau 2 rumpun. Nanti coba kita 1 rumpun atau 2 rumpun kita tanam 1 seperti yang sudah ya. Mampu tidak untuk hidup di media ini ya. Media ini adalah 50%-nya itu adalah partikel cadas ataupun bahan yang mungkin miskin sekali unsur hara, dan kita masukkan kombinasi dengan lapukan dari ekoenzim ataupun dibilang ada asam humat ataupun apalah itu sebutannya. Yang jelas saya percaya endapan ini bahan yang dari sampah ekoenzim itu mengandung kaya unsur. Makanya saya akan coba dengan sampah ekoenzim. Lalu ada tadi sekam sebagai karbon ya. Tambahan karbon sedikit ya, 20% kurang lebih. Dan ada penyubur tanah tadi itu, salah satu adalah penyubur tanah ya, bahasa saya mungkin penyubur tanah. Nanti suatu saat saya akan spill juga cara pembuatannya seperti apa dan bahan-bahannya apa saja. Tapi kita akan buktikan dulu ini bisa hidup atau tidak dengan media ini yang miskin sekali unsur hara. Media utamanya yang miskin hara, mampu tidak. Oke, penasaran? Nanti saksikan terus di channel saya, Organik SMS Channel. SMS itu adalah simbiosis mutualisme ya. Bukan SMS HP ya, tetapi simbiosis mutualisme ataupun saling membutuhkan dan berkaitan. Insya Allah nantinya saya akan terus memposting atau mengedukasi kawan-kawan tentang simbiosis mutualisme dari kita untuk kita. Mudah-mudahan video ini bisa sedikit membuka pikiran atau memberi inspirasi ataupun edukasi. Kalaupun memang ada manfaatnya, monggo di acungi jempol. Kalaupun tidak, ya acungi jempol. Sampai sini dulu perjuangan kita kali ini, dan saya ucapkan terima kasih. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.